warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hilati adrikna ya sayyidi ya Rasulullah. Gambar hormati, gambar muliakan kepada para alim, para ulama, para syukur, bini syukur, sesuai hadir dalam majlis Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari khusus dengan ibu ketua takmir Masjid Nurul Syuhada Ibn Al-Ustaz Jazuli dan seluruh jajaran ibu dan Masjid Nikah. Kemudian yang sampun diharapkan, sampun diinginkan dan sedaya diberi kabulaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mantuk saking majelis menika tidak lain kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kula boten badhe tausiah ingkang sampun dipun sebat kalian Ustaz Jazuli menika. Menika tausiah niku kami yang sampun alim alama kula niki tasih belajar sami kali panjenengan sedaya. Kami memiliki kula badhe cerita mawon terus budi Maulid dan bagaimana tujuan kita untuk mengadakan daripada Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita pahami bersama Maulid Rasul ini kita mengharapkan daripada syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengharapkan adanya Maulid ini kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sanes datang mriku. Amargi tujuan panjenengan sedaya mengadakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah dengan mengadakannya Maulid Rasul kita ini semakin rindu, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wontenipun Maulid ini menambahkan rasa cinta kita, menambahkan rasa kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat adalah orang salah satu hamba Allah yang memiliki nikmat yang luar biasa. Ini memiliki nikmat yang sangat luar biasa. Apa nikmatnya? Nikmat hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup hanya melihat baginda Nabi Muhammad saja itu sudah dikatakan sahabatnya Nabi. Bahkan bisa mengambil daripada ilmu-ilmunya Nabi, melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tujuan Maulid ini adalah kita agar kita selalu merindukan bagaimana Nabi
antar samsun antar badrun. Rasulullah Muhammad ini bagaikan matahari, bagaikan rembulan. Ya Habibi ya Muhammad, antal arsh, antal arsh asfar fil khalq. Rasulullah Muhammad ini salah sekalipun hamba Allah sebagai pengantin. Percuma Bu Pak nek kula kali sampeyan mlebet surga Gusti Allah tapi boten sareng lan kepathi kali Kanjeng Nabi. Terus nek jenengan wekdal sing pun sema nggih, sing pun sema. Terus mas-mas sing ngajeng iki kan dereng sema. Nggih wonten sing pun sema wonten sing niki ketika tenggene pengantin baru corokan kamar menikmati fasilitas kamar wonten napa mawon ternyata tidak bersanding dengan seorang pengantin iki enak apa boten? Boten enak yo. Boten enak. Kula kali panjenengan mlebet surga Gusti Allah kalau pun tidak bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Apalagi kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini tujuan kita untuk mengadakan daripada Maulid Rasul. Bagian Al-Qur'an, "Wa may yuti'i Allah wa Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita taat kepada Allah? Sabane wong iki nyebut taat kali Gusti Allah lan Rasul monggo yang iki wong angsal pinten-pinten nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kita janji untuk selalu cinta kepada Allah. Ini Ahmad, lihat nama baginda Nabi Muhammad ini beda dengan nama seorang nabi-nabi yang lain. Nama Muhammad adalah ini salah satu arti daripada Muhammad ini, artinya adalah orang yang banyak dipuji dari isim. Ini Muhammad. Ini orang yang sering dipuji. Kalau Ahmad, orang yang sering memuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kelebihan daripada keistimewaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib cinta kepada Nabi besar Muhammad. Wajib kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hanya orang-orang yang tidak beriman sama Allah, yang tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad, mereka yang tidak mau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk bersolawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah keistimewaan sholawat itu aneh. Jadi kan pun sering kira, sampai jadi ini yang sepuh sedih, gak ada hajat ngomong ayo disholawat. Dan ini kan salah satu keistimewaan. Sholawat itu kata macam ini tidak ada. Sampai di ngomong doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah, kalau tidak kita sebutkan baginda Nabi besar Muhammad, doa itu angel terkabul. Boten kok boten dikabulkan oleh Allah.
semua doa itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi donga itu orang sing langsung munggah, orang sing mandek pirang tahun, orang sing 7 tahun, macam-macam. Tergantung kadar kapasitas itu loh kalau panjenengan. Makanya donga itu kadang disarangi diawali kalian sholat dan ditutup dengan bacaan sholat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Yang pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Terus ini donga saking istimewanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya tiang-tiang itu dari golongan-golongan yang lain tak gelem sholawatan dibikin dan lain sebagainya, terserah aku. Pokok-pokok kewajiban kula kali panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu menambahkan rasa cinta. Ngoten niku majelis kados mekaten Maulid Rasulullah ini terseni kula kali panjenengan saged rindu sampai kangen lan tambah cinta kali kanjeng Nabi. Lan kersane kula kali sampeyan iki ngimbing iki dikakeni kali Gusti Kanjeng Nabi. Kula kali panjenengan iki lho. Tiap sing boten nate kepanggih kali kanjeng Nabi. Tapi rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki melebihi daripada orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ini umatnya Nabi Muhammad ini dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ojo sampai dua kali sampean dirindukan kali kanjeng Nabi, tapi dua kali panjenengan boten nate nyebut kali kanjeng Nabi. Iki aneh. Uang ini wis cinta, iki biasanya kathah oleh nyebut orang. Ini atas ini pun hadis ini kok man ahabba Allah aksara min dzikri wa saratuhu ayyadhkara bi rahmatih wa ghufranuhu wa yudkhiluhu al-jannah ma'al anbiya'i wa awliya'i. Tiap yang pun cinta kali Allah, mereka akan selalu mengucapkan, menuturkan, melafalkan, ditutur pasti sering cerita, sering rekam sampeyan cinta kali bojone mesti diceritakan bojone. Cinta misalnya sampai duwe HP anyar mesti sampeyan nyeritakno HP enak kon HP iki sepeke banter iki memori ini rame sak ini wis pasti kita akan menceritakan dengan apa yang kita cintai dan kita selalu mengulang-ulang daripada cerita tersebut. Maka ketika kita cinta kepada sesuatu, maka kita pasti akan menceritakan daripada hal tersebut. Dan kalau kita mencintai daripada Allah, maka perbanyaklah untuk menyebut daripada Allah agar Allah kalimat yang sedang melebet sulukoni Gusti Allah, melebet iki sesarengan kali corona Nabi. Ilal anbiya wasyuhada wassalihin. Niki ojo tenggene sulukoni kosongan mawon. Ayo ojo kosongan ijenan nikmati fasilitas surga. Karena ada umat Nabi Muhammad ini masuk surga dengan 3 golongan. Golongan yang pertama, orang ini masuk surga bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan golongan yang kedua, ada umat daripada Nabi Muhammad ini bertemu dengan Rasul tapi tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk surga. Dan ada umatnya Nabi Muhammad yang melibatkan surga di Gusti Allah, boten kepanggih Gusti Allah, boten kepanggih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi min dzalik. Boten eco kula kali dengan
Dan kapan kepanggil melebet tegini syukur tapi boten kepanggil kali sing gandang griya. Nah gitu. Tapi jika temuni fasilitas griya, dan ini kan jenenge tamu kurang ajar. Nah gitu. Tamu kurang ajar. Gak ngerti adab, gak ngerti apa-apa. Makanya dengan tujuan kita mengadakan Maulidul Rasul ini, kersane kula kali panjenengan ini semakin rindu, semakin rindu kali Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kata sholawat ini fadilah ini ada sabane wong ngaten nggih, man shalla alaiha asran ila asbaha asran ila amsaha amanahu Allah ta'ala min fasal akbar yaumil qiyamah wa kana ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali di waktu pagi, membaca sholawat di 10 kali di waktu sore, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa nyaman kepada orang tersebut. Dan orang-orang tersebut kalau bisa sampai istiqomah maca sholawat 10, sholawat itu macam-macam. Sak kersa jenengan badhe maca sholawat sing pertone apa monggo. Sholawat nariyah, sholawat apa nek kula pun dawa-dawa. Nggih, nikmati kanjeng Nabi iki dan sing ringkes-ringkes ngoten. Mumpun ribet-ribet. Wis cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad kadang kula kanjeng Nabi dinyang. Jika dalam yang tulisan akhirnya apa? Kunjukkan sallallahu ala Muhammad. Apa sih? Berarti untuk sallallahu ala Muhammad bukan berarti 10 kali. Syukur-syukur setiap hadis salat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kersane apa kali sampeyan cek tambah cinta kali kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita juga dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kisah yang salah satu sahabat yang hidup di zaman